Kemudian panjang pembahasan lain. Misalkan siwak dalam bidang apa-apa, kemudian ada siwak berkaitan dengan wudu. Nah, niku atau di Bukhari itu tidak pembahasannya pada bahasan wudu, tapi pembahasan yang lain. Iya, makanya dikatakan ta'liqon. Dia ta'liq gitu, apa namanya? Ta'liq itu menggantung. Besok gitu. Itu besok itu. Ta'liq. Menggantung bukan artinya. Menyambungkan. Jadi gitu. Jadi ada nanti tuh dalam tentang hadis itu ada namanya ta'liqon. Ada kemudian namanya mazkuron. Mazkuron itu ada disebut. Ada mazkuron itu Mazkuron apa? Bahasa Indonesia. mazkuron. Ada ta'liqon secara ta'liq. Ada mazkuron itu seperti yang ditutur. Maksudnya dia tidak mengucapkan tapi melakukan. Hadisnya itu hadis cerita gitu. Kemudian di akhirnya nanti ada orang bercerita, tapi ada orang yang melakukan seperti yang ditutur, tapi dia tidak mengakukan. Ada misalkan saya sama Pak Geri bercerita tentang sesuatu, mengajarkan tentang sesuatu, tapi saya melihat misalkan Pak Puji ya, melakukan sesuatu, tapi tidak berkata. Berarti saya mengatakan kepada Pak Puji itu mazkuron, seperti yang ditutur, tapi dia tidak mengatakan, tapi ditutur itu maksudnya apa? Dijelaskan secara perbuatan. Itu mazkur. Itu nanti ada di kitab namanya Manzumah Al-Baiquniyah nanti ada. Kita lanjutkan saja ke sini biar enggak. Jadi hadisnya adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisawaki ma'a kulli wudhu. Jika tidak membuat umatku menjadi masyakkat, maka aku akan perintahkan, maksudnya diwajibkan gitu ya. Diwajibkan untuk bersiwak setiap wudhu. Nah, yang kemudian oleh banyak hadis nanti akan ada siwak. Kemudian ada beberapa siwak yang siwak itu maksudnya gosok gigi ya. Gosok gigi itu bisa dengan kalau dulu kayu namanya kayu arok. Ya, arok tahu ya, kayu namanya kayu arok. Nah, jadi sekarang siwak tuh ada ininya loh. Selain pasta giginya namanya Siwak F. Siwak F. Tapi bahannya mungkin Bahannya dari itu kali ya, kayak arok. Lain kok aromanya lain. Kayak arok, dari kayu arok. Nah, dulu kayu kalau misalnya kayu arok yang ada bisa juga kalau tidak kayu arok maka bisa juga dengan ya apa sesuatu yang kasar, kain misalkan. Atau ya Rasulullah, apakah orang yang tidak bergigi pun sunah siwak? Ya ada hadisnya itu. Oh, orang gigi siwaknya gimana? Masukkan saja jarinya ke ini. Jadi yang digosok itu bukan giginya, jarinya, jari ini tangan, tulang ke nggak pakai kayunya, dinding, nggak pakai ini tangan. Oh, kalau gigi pakai kayu, jadi kalau nggak ada giginya maka pakai tangan. Jadi bukan pakai kayu. Termasuk bagaimana kalau sikat giginya pakai odol, ya. Maka sesuatu yang sifatnya kasar ya, kayak kain juga boleh. Nah, kemudian ulama ada beberapa hal yang sangat disunnahkan untuk siwak. Ya, ini sangat siwak. Meskipun pada semua kegiatan ada ya. Ada 5 hal yang sangat disunnahkan sekali ketika siwak. Pertama adalah inda qiyam minan naumi, ketika bangun dari tidur. Ini kan kalau tidur kan bikin pulau di mana-mana itu.
kadang kalau tidur itu sesuatu keluar dari sesuatu yang dari dalam, dari perut. Makanya ada ini sih miftahul duburi al-ain. Jadi miftahul quburi wad duburi al-ain. Kuncinya jalan depan atau jalan belakang itu adalah mata. Kalau mata kita masih merem, masih buka, maka kita bisa mengendalikan jalan depan sama jalan belakang. Tapi kalau mata kita sudah merem, maka kita tidak bisa mengendalikan jalan depan sama jalan belakang. Lebih dari itu sebagai kias saja. Lebih dari itu pun kadang-kadang dari dalam perut kita tidak bisa. Orang misalkan mau tidur gitu, wah nanti saya nggak ngeces kan atau nanti saya tidak ngorok gitu kan. Itu artinya yang lain tuh bisa dilakukan. Makanya nanti ada kalau kita mau wudu disunahkan cuci tangan dulu setelah bangun mandi itu, karena tidak tahu tangan kita bermalam itu di mana. Maksudnya artinya ketika mata kita tertutup maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya mungkin sekali ada cairan-cairan yang keluar, makanya disunahkan asyiwak anda qiyam minan. Yang kedua adalah inda sholat, ketika mau mendirikan sholat. Setiap kali sholat fardu harus gosok gigi. Maksudnya wudhunya ini apa indahnya? Siwaknya. Itu wajib maksudnya? Sunnah yang sangat disunah, sangat di. Kalau tidak memberatkan umat Tuhan katanya, udah hampir mewajibkan ya. Hampir mewajibkan. Tapi maksudnya itu berhubungannya sama wudhunya atau sama sholatnya gitu. Sama sholatnya. Sebelum Kan sholat bisa jadi orang itu sholat 2 kali. Misalkan orang yang mau jamaah atau mau itu kan zuhur sama asar. Kalau indah sholat bayangkan dia, saya mau sholat zuhur, siwak. Nah lagi saya mau asar, siwak lagi. Ini yang mau digabung apa 2 kali siwak gitu. Indah sholati itu setiap kali sholat, tapi sangat disunahkan sekali sholat fardu. Kan sholat sunnah bisa banyak. Kalau sholat tarawih, lagi sholat. Kalau sholat fardu kan relatif jarang. Ya kadang-kadang bawa singkat ini aja. Ya. Di antaranya tadi lagi indal wudu. Kemudian inda taghayyuril fami, ketika berubah bau mulutnya, atau ketika sehabis makan sesuatu yang sesuatu yang inda taghayyuril fami. Taghayyuril. Ya, taghayyuril. Taghayyuril fami. Ketika berubah. Jadi selanjutnya adalah inda tawaf, ketika tawaf. Dan macam-macam, semuanya banyak. Tapi ini yang sangat disunahkan. Insyaallah itu. Iya. Baik. Jadi sunnahnya salah satunya adalah wudu, yaitu adalah asyiwak. Di Bulughul Maram ini urutannya tidak tertib. Nanti kita ditertibkan sunnahnya dengan fardunya seperti itu. Baik, tidak ada pertanyaan ya? Tanya. Kalau misalkan habis makan durian atau yang baunya menyengat gitu ya, terus kita ada sikatan tapi tetap masih bau gitu, itu gimana? Kan sering tuh gitu kalau sangat menyengat mungkin dari perut kali ya, misalkan durian gitu, walaupun udah ini terus wudhu tetap aja ada aroma bawangnya itu. Bawang. Iya, bawang gitu, pete. Terus gimana? Ya, ketika Anda tahu ketika baunya menyengat,
ya disunahkan siwak. Ketika sudah siwak baunya masih menyengat, ya yang jelas sudah dilakukan gitu. Siwak apa? Iya, salah. Kalau durian sendiri termasuk makruh nggak? Durian? Aroma. Durian makruh enggak? Enggak. Maksudnya yang bau itu kan bau yang bau yang memang nggak disukai. Bawang. Bagi orang yang suka bawang itu kan suka, tapi Rasulullah SAW itu mengatakan bagi mereka yang makan bawang jangan mendekatkan masjidku gitu. Artinya bukan berarti tidak boleh ke masjid, tidak. Maksudnya ya ini dulu lah, si makan dulu gitu. Ya boleh juga habis makan bawang habis sholat juga boleh juga. Tapi ya maksudnya lebih sunnah lagi kalau jaga interaksi ya. nah, standarnya bau itu adalah bau itu adalah bau atau tidak, maka istilahnya pada adat. Adat kebiasaan. Misalkan orang mengatakan bahwa bau ini bawang putih itu tidak disenangi, maka kita sih. Kalau Jerman apa ya? Bawang juga ya? Orang Jerman ada makan bawang? Makan. Ada. Baik. Bawang putih. Jadi sama. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-30. Wa'an Humron, dan dari Humron, anna Utsmana, sesungguhnya Utsman, da'a, itu meminta, ya, biwadu'in. Nah ini kan biwadu'in, dengan air wudu, meminta air wudu. Faghasala, maka Utsman itu membasuh kafaihi, kedua tangannya, salah satamarot, kedua telapak tangannya, salah satamarrotin, 3 kali. Summa tamadmado, kemudian dia berkumur, wastansyaqa, dan dia menghisap airnya, wastansyara, mengeluarkan airnya. Padahal sama ya bahasanya ya. Istinsyaq sama istinsyar itu sama artinya. Tapi di sini dibedakan. Maksudnya adalah istinsyaq itu banyaknya kalau bahasa Arab itu nyedot, istinsyar itu mengeluarkan. Padahal kalau dalam beberapa kalimat maksudnya adalah sama. Ini secara kata spesifikasi ini. Summa ghasala, kemudian dia membasuh wajhahu, wajahnya, salah satamarrotin, 3 kali. Summa ghasala, kemudian dia membasuh yadahu, tangannya Utsman, al yumna, yang kanan, ilal mirfaqi, sampai sikut, salah satamarrotin, sebanyak 3 kali. Summal yusra, kemudian tangan yang kiri, misla zalik, seumpama yang sama, yaitu 3 kali. Summa masaha, kemudian Utsman membasuh biroksihi, sekepalanya, mengusap, masaha mengusap. Summa masaha, kemudian mengusap Utsman biroksihi, kepalanya Utsman. Summa ghasala, kemudian membasuh Utsman rijlahu, kakinya Utsman, al yumna, yang kanan, ilal ka'baini, sampai pada peserta kiongan, mata kaki duanya, salah satamarrotin, sebanyak 3 kali. Summal yusra, kemudian kaki yang kiri, misla zalik, seumpama yang sama. Summa qala, kemudian Utsman berkata, ro'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddoa, itu wudu, nahwa wudu'i, seperti wudu saya, hadza, yang tadi, yang ini, muttafaq. Ini ada hadis yang sifatnya af'al. Ini bagus banget. Ini kalau di dalam urutan hadis itu yang paling tinggi. Hadis yang berupa
Jadi Utsman ini menceritakan dia pernah meminta air wudhu, kemudian melakukan aktivitas. Di aktivitasnya tadi, pertama membasuh tangan, nah, kemudian wudhu, wudhu ya, sebanyak 3 kali. Wastansyaqa, hirup dengan itu menghirup dengan hidung kemudian dikeluarkan. Ini madmadah itu adalah ketika masuk maka dia kalau hanya masukin saja, bukan madmadah namanya. Yang namanya madmadah itu muter airnya. Kan gini. Namanya itu namanya bukan madmadah. Namanya madmadah itu muter. Ya, dia wazan madmadah yumadmidu. Komat kabit. Mungkin dari itu ya. Komat kabit mulutnya. Jadi kata fa'lala yufa'lilu, salah satu maknanya itu wazan rubai mujarrad. Salah satu maknanya itu aktivitasnya nyata gitu. Madmadah berarti mutar, berarti nyata mutarnya. Berkumurnya nyata. Kalau gini berkumur enggak? Itu berarti nyerot seperti istinsak kan? Seperti nyedot kemudian mengeluarkan. Tapi ini tidak. Kemudian diputar. Nah, tinggal nanti apakah mutarnya keras atau tidak kita lihat kanan kiri. Gitu. Rasa. Ya, memang disunahkan keras gitu. Misalkan biar salah satu membersihkan ya. Tapi kita lihat kanan kiri. Kalau kemudian orangnya sebelah kiri orang Jerman, ini protes bisa. Jadi gitu. Wastansyaqa, kemudian ditarik ya, pakai hidung kemudian dikeluarkan. Bukan di ini aja, tapi ditarik dengan nafas. Ditarik kemudian dikeluarkan. Tapi itu bukan sampai kemudian masuk sampai di atas khoisum gitu. Sampai rasanya panas, tidak. Itu juga kayak gitu zolim gitu kan. Itu sakit, itu zolim. Ditarik aja sedikit kemudian dikeluarkan gitu. Tapi ditarik kemudian dikeluarkan. Kemudian summa ghasala wajhahu. Nah, ini wajah, mengenai wajah ya. Wajah. Wajah itu batasnya mana? Yang kita perhatikan. Ya, wajah itu batasnya adalah awwalu nabati sya'ri ila zaqum. Awwalu nabati sya'ri itu dari mulai tumbuhnya rambut yang paling depan ila zaqum sampai janggut. Ada janggut, ada jenggot. Kan gitu. Kalau jenggot itu bahasa Arabnya lihya. Lihya. Kalau ini ila zakon. Mungkin apa? Bahasa Indonesia dagu ya. Iya, dagu. Zakon. Beda, jenggot beda. Janggut sama jenggot beda. Kalau ini kan jenggot, kalau ada ini. Kalau ada Rambutnya. Kalau janggut. Janggut kan ini ada apa namanya? Dagu lah. Korper. Bahasa Cirebon itu janggut gitu. Itu maksudnya dagu. Bukan jenggot. Bukan. Jenggot rambutnya. Makanya nanti ada hadis Saya mereka nggak punya jenggot saya. Jadi min awwali nabati sya'ri ila dzaqoni. Batas panjangnya, batas lebarnya adalah dari mulai cinil-cinil. Ini apa nih? Dari mulai ini cinil-cinilnya apa namanya? Pangkal telinga. Iya, telinga sampai cinil-cinilnya telinga yang lain. Jadi dia muter seperti ini. Gitu kan. Maka semua yang ada di batasnya ini dia harus basah. Dan harus sifatnya adalah airnya ghusala, dialirkan. Ghusala itu airnya dialirkan. Tidak bisa dia
bagian depannya saja tuh, nggak sah. Karena batasnya adalah awal. Karena batasnya maka batas itu harus basah. Jadi gimana caranya? Caranya adalah ambil air, kemudian mulai dari atas saat diputar. Ya, diputar. Ya, gitu ya. Jadi semuanya basah. Tidak cukup nih. Kan ada ini. Waalaikumsalam. J. J, kedap. Cuk. Tak ulangi. Bon. Tahu? Itu hukumnya tadi berlaku putra putri tadi. Hah? Berlaku untuk putra putri ya. Berlaku untuk putra putri. Ya. Berlaku untuk putra putri. Jadi gudeg ini harus ya. Ya, harus. Harus. Gede. Harus nih. Cambang. Jadi dia harus basah semuanya ya. Cambang. Tidak bisa begini juga misalkan ngambil air, kemudian airnya itu dibuang, kemudian gini. Basah semuanya, basah kok. Sama-sama basahnya tapi tidak sah. Karena dia ghuslu hukumnya. Ghuslu itu airnya harus nyampe ke dalam, Harus kembang. iya, dan dia harus mengalir. Itu namanya. Jadi Termasuk yang suka Bukan diusap, kalau ini karena diusap. terlalu dingin. Iya. Saya tuh sama ketakutan ya udah saya diusap semua. Itu usap itu kan, bukan. Terus dalam keadaan gitu gimana? Terlalu dingin terus misalnya gigi saya kan sensitif sekali ya, terus Masalah di satu dia. tempat Masalah. ya nggak ada anaknya gitu. Jadi saya wudhu kalau di kumur kenceng tuh sakit. kalau gitu kumurnya ditinggalkan, nggak apa-apa. Oh gitu. Ya nanti ada kita bisa bahas apakah kumur itu hukumnya wajib atau tidak. Nah, ini wajib kan. Kalau ini wajib. Wajhu itu wajib. Dalam Al-Quran ini. Gitu loh. Nah, sekarang gitu. Kedinginan, ya. Kedinginan. Rukshoh. Berarti panasin dulu. Katanya emang basifat air panas. Kan nggak baunya. Iya. Kenapa? Berubah sifat. Cerita ini Tidak. munculnya kalau pas Tidak, Jumatan di masjid sana. Kedinginan misalnya. Kalau pas musim dingin. Brooklyn kan. Kemarin dibahas. Kalau kena matahari. Jadi kan Ini nggak kena matahari. Yang panas. Berarti harus dilatih. Itu kemana? Karena kalau diusap, kalau dilepaskan gitu, kemudian dia ini namanya masaha. Jadi bahasa Arab ada 3 ya berkaitan dengan ini. Bahasa Arab itu berkaitan dengan air. Yang pertama ada namanya ghosala. Yang kedua ada masaha. Terus yang ketiga itu ada namanya rosha. Ghosala itu artinya membasuh, airnya sampai dan dia mengalir. Masaha, airnya tidak mengalir tapi basahannya ada. Usap itu. Ya. Dan rosha itu airnya ada tapi dia tidak mengalir dan tidak dibasuh, tangannya tidak nyentuh, namanya ciprat. Makanya kan kalau orang berkata nyiprat kan gitu. Karena dia tidak nyampe gitu. Kalau mahosana dia tangannya nyampe, airnya nyampe. Kalau masaha airnya tidak sampai, cuman basahannya sampai. Kalau rosha itu basah basahannya tangannya tidak sampai, basahan di tangan juga tidak sampai. Jadi kalau nyemprot ya boleh ya. Iya. Karena ada kan yang Rosha itu, iya makanya rosha itu dengan shower rosha itu boleh itu, boleh. Wudu gitu boleh. boleh pakai ini, pakai apa namanya? Pakai shower. Nggak usah dilap ini apa? Nggak apa-apa kalau mempunyai. Kalau sunnahnya tinggal dilapin aja. Tapi resiko basah semua di sini. Ya kan kalau mandi nggak apa-apa jadi. Ya, jadi gitu ya. Ini yang tidak boleh untuk wajah ini adalah masalah.
Tapi nyipratnya jangan nyiprat tangan gini. Ini nyiprat. Tidak boleh begini, tapi memang pakai yang besar. Paham ya maksudnya? Kemudian summa ghasala yadahu, tangannya juga dibasuh. Dia dibasuh berarti dia ngalir, ghasala. Dari mulai tangan sampai mirfaq, sampai beserta dengan siku. Sampai sikunya harus basah. Nah gini, bahasa Arab tentang tangan itu, tentang bahasa Arab. Tangan itu apa bahasanya? Yadun. Yadun tangan. Zira'un. Zira'un juga tangan, lengan. Bagian tangan ada namanya kafun. Efek-efek telapak tangan. Ada isbi'un, jari. Nah, ini di dalam wudhu nanti dibahas semua ini. Ada namanya jari jempol, apa namanya? Ibhamun, jempol. Kemudian petunjuk, sababatun. Nanti di bab wudhu ini disebutin semua. Nah, jari tengah namanya wusto. Salam wusto ya. Hah? Salam jari tengah. Nah, kemudian ada namanya kelingking, bingsirun. Bingsirun kelingking. Ada namanya khingsirun. Bingsirun itu jari manis, khingsirun jari kelingking. Ya. Nah, sekarang yadun, tangan. Sebetulnya tangan itu semuanya. Dari mulai sini sampai ini ada namanya tangan. Tapi kemudian oleh hadis dibatasi. Tangan yang dimaksud adalah tangan dari sini sampai sini. Kalau tidak ada bahasa ilal mirfaq berarti semua tangan. Begitu. Semua tangan. Makanya kemudian ilal mirfaq maksudnya adalah dibatasi sampai ini. Lebih dari itu nggak jadi masalah. Tapi tidak sampai dari sini enggak. Tapi ya lebih sedikit. Tapi artinya adalah mirfaq itu harus kena karena dia adalah bagian daripada tangan. Makanya ila di situ Imam Syafi'i mengambil